something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo Cancer, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Cancer ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau ngobrolin tentang cinta segitiga ya, perasaan dia itu adalah seseorang yang kamu tuju atau pasangan kamu kepada kamu, dan perasaan dia terhadap seseorang yang lain. Seseorang yang lain itu bisa jadi adalah orang ketiga dalam hubungan kamu dan dia, atau adalah pasangan sahnya ya. Jadi kita lihat, oke. Dan ini sifatnya ada general reading ya, oke. Artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu ya Cancer, so please be wise and be smart sayangku. Thank you banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta. Aku mengambil energi matahari. Aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sedang berada di dalam pergumulan cinta, saat ini kiranya cahaya ilahi masuk ke dalam relung-relung hatimu, membersihkan dan menyembuhkan setiap luka, membangun dan merajut kembali sehingga dari dalam dirimu muncul sebuah pusaran cinta yang akan menarik pribadi-pribadi yang baik dalam kehidupanmu. Oke, diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke, saya akan akses dulu untuk energi dia atau pasangan kamu. Dia itu adalah pasangan kamu ya, terhadap seseorang yang lain. Kalau saya bilang seseorang yang lain, ini bisa jadi dia rival kamu ya. Kamu di sini, kamu bisa saja adalah pasangan sah atau orang ketiganya. Ya, sekarang kita lihat dulu ini energi dia kepada seseorang yang lain. Seseorang yang lain ini bisa jadi orang ketiga atau pasangannya yang saat ini. Ada Five of Pentacles. Oh, ada the World reverse. I see. Queen of Pentacles reverse. Princess of Swords. Wow. Four of Swords, ya. Oke, energi dia atau dia di sini adalah pasangan kamu ya. Terhadap, saya mau gali dulu deh sekalian sama kamu gitu ya. Energi dia pasangan kamu terhadap kamu. Bentar, sabar bu. Oh, ada Five of Cups. Yang atas Five of Pentacles. Sama-sama sedih sih, sama-sama sedih. Eight of Pentacles sama ya, mirip-mirip, kondisinya mirip-mirip. Page of Cups, oke. Ten of Cups. Eight of Cups, oke. Kita lihat dulu energinya dia atau pasangan kamu terhadap seseorang yang lain. Seseorang yang lain sekali lagi bisa pasangan sahnya, bisa jadi orang ketiga. Kalau saya lihat ini agak menyedihkan gimana gitu ya. Mereka kurang beruntung, terutama di dalam finansial. Ya, mereka kurang beruntung karena saya bisa melihat bahwa seseorang yang lain itu secara fisik sakit-sakitan, terus kemudian uang juga kurang ya. Mungkin sepertinya pasangan kamu atau dia itu tidak memberikan atau tidak melangsungkan tanggung jawabnya dengan baik terhadap seseorang yang lain ini. Ya, karena di sini saya bisa melihat seseorang yang lain ini kasihan banget. Kurang duit, kurang sehat, padahal sebetulnya dia adalah seorang pintar ya, seseorang yang pintar. Orang yang lumayan pintar. Dan dia, energi dia ya, dia terhadap seseorang yang lain ini menarik diri tuh ya. Menarik diri kayak, mungkin kayak sengaja kayak menjaga jarak gitu ya.
menjaga jarak, jadi dia kayak menarik diri gitu. Sementara kalau dengan kamu, sekalipun di sini saya melihat juga ada kemiripan. Kenapa kemiripan? Karena di sini pun ada kesedihan. Ya, ini energi dia, pasangan kamu terhadap kamu ya. Kamu sekali lagi di sini kamu bisa jadi kamu adalah pasangan sahnya ataupun kamu adalah orang ketiga. Ada kesedihan juga di sini ya. Ada kesedihan karena kalau saya lihat kayak seolah-olah apa ya? Kayak seolah-olah udah nggak sanggup berjalan gitu ya. Udah nggak sanggup berjalan, udah menorehkan ada luka-luka, menorehkan luka-luka dan kemudian kayak kayak udah aduh gimana ya di depan ini mau lanjut atau enggak ya gitu. Tapi sebenarnya di depan masih ada harapan buat kalian ya. Secara finansial pun saya bisa melihat bahwa sebetulnya agak sedikit mirip ya dengan seseorang yang lain. Karena di sini pun saya bisa melihat ini pas banget gitu secara finansial. Bahkan si dia terhadap kamu yang mungkin kamu harapkan bisa sedikit hangat kepada kamu, ternyata juga orangnya tawar-tawar aja gitu loh. Tawar-tawar tuh maksudnya itu hatinya tuh tawar nggak romantis, tidak menunjukkan kasih sayang yang gimana. Dan saya bisa melihat ini sebetulnya kalian mungkin udah berkeluarga ya, mungkin beberapa dari kalian malah udah punya anak, udah mungkin sudah menikah secara resmi, atau kalau misalnya pun enggak menikah secara resmi, kalian sudah menikah secara siri. Ya, hanya saja sekalipun begitu, si dia atau pasangan kamu itu mau ninggalin kamu tuh juga susah banget, ya. Mau ninggalin kamu susah banget. Kita akan lihat bagaimana perasaannya. Oke, kita lihat dulu perasaan dia terhadap seseorang yang lain. Terhadap oke. Jatuh satu udah langsung. Oke. Jadi si dia atau perasaan. Jadi si dia atau pasangan kamu ini pun terhadap seseorang yang lain, dia pun sebetulnya meragukan apakah seseorang yang lain itu setia sama dia. Dia meragukan. Ini sebenarnya aneh juga sih, karena sebetulnya pasangan kamu yang nggak setia, tapi kenapa dia juga meragukan gitu, meragukan kesetiaan si pasangannya yang lain ini, atau seseorang yang lain. Oke, mulai ada diskoneksi ya, karena dia mulai tidak peduli. Kita akan lihat tidak peduli tentang apa. Oke, tapi masih ada perasaan, karena masih ada rindu, masih ada kangen ya. Jadi memang sekalipun mungkin dia menolak, apa kok menolak, menarik diri, menarik dirinya lebih didasari, dia menarik diri ya, menarik diri dari si seseorang yang lain ini. Tapi menarik dirinya lebih karena didasari karena dia mulai mulai meragukan. Jadi kayak kayak lebih proteksi daripada gue terluka, mending gue mundur dulu pelan-pelan. Mundur-mundur alon-alon. Ya. Dia pun takut ya untuk melukai seseorang yang lain ini sebetulnya. Oke, dia menarik diri juga memang karena ternyata masih berada di dalam situasi yang dia sendiri masih bingung. Karena dia masih pengen memilih ya, entah memilih seseorang yang lain atau memilih kamu. Dan sekarang kita akan lihat bagaimana perasaan dia atau perasaan pasangan kamu terhadap kamu. Oke, jadi secara hati, pasangan kamu ini sebetulnya lebih memilih ya, lebih condong atau lebih memilih untuk hidup bersama dengan kamu sebetulnya. Iya, iya, jadi lebih mantepan sama kamu lah daripada sama seseorang yang lain itu. Tapi entah kenapa ya, dia punya keinginan seperti itu, tapi dia menyadari bahwa kalian itu tidak mungkin terus bersama. Kita tak mungkin terus bersama.
Oh iya, dan dia meminta maaf ya akan sikapnya terakhir kali kepada kamu. Maafin aku ya, maafkan sikapku terakhir kali kepadamu. Sama ya, atas dan bawah sama. Aku takut kau terluka. Jadi pasangan kamu ini takut melukai kamu, dia juga takut melukai seseorang yang lain. Berarti memang dia sadar bahwa sebetulnya dirinya sendiri itu punya masalah. Di dalam dirinya sendiri itu ada masalah. Ya, oke. Dan kepada kamu dia ngomong aku sudah memiliki seseorang yang lain. Ya iyalah, namanya juga cinta segitiga ya. Dan saya rasa Bunda rasa kamu pun juga tahu. Sudah tahu ya bahwa dia memang memiliki seseorang yang lain. Jadi gini, ini si pasangan kamu ini sebetulnya dia memiliki problem di dalam dirinya sendiri ya. Jadi dia melukai seseorang yang lain, tapi dia juga melukai kamu. Ini semua dia lukain. Orang-orang yang dekat sama dia itu dilukai sama dia. Ya, ya memang berarti kalau seperti ini dia punya problem di dalam hatinya dan problemnya itu tentu saja dirinya sendiri ya. It's about him or herself. Ini adalah tentang dirinya sendiri. Oke. Saya akan gali. Benerin dulu ya kameranya. Nah, oke. Saya akan gali bagaimana ending dari hubungan ini. Saya akan coba lihat. Hubungan ini mengarah kemana. Dengan seseorang yang lain itu hubungannya akan mengarah kemana. Oke. 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 Dengan seseorang yang lain ya, dia dengan seseorang yang lain ini, ternyata perasaan cintanya tidak cukup kuat karena pada akhirnya mereka akan berpisah. Ya, pada akhirnya mereka akan berpisah dan ini si pasangan kamu atau dia yang akan meninggalkan seseorang yang lain ini. Kasihan sih. Iya, ya terluka, pasti terluka. Dua-duanya terluka. Seseorang yang lain pun dia juga pasti terluka ya. Dan sekalipun kalau misalnya saya lihat ini dengan seseorang yang lain, komunikasinya masih tetap jalan ya. Komunikasinya tetap jalan, but as friend atau ya hanya sekedar kayak temen gitu ya. Hanya sekedar kayak teman, tapi mereka tetap jalan, hanya saja mereka berpisah ya. Mereka berpisah, ada ketidakpastian gitu di masa depan. Ya, dan kita lihat apakah berarti kalau misalnya nggak jadian sama atau endingnya berpisah dengan seseorang yang lain, apakah dengan kamu itu bisa langgeng? Belum tentu loh ya. Dengan kamu juga bisa berpisah. Kita akan lihat bagaimana endingnya karena sebetulnya dia atau seseorang yang namanya kamu tuju itu punya problem di dalam dirinya sendiri. Belum tentu juga bersama-sama dengan kamu, tapi kita akan lihat bagaimana akhir hubungannya bersama kamu. Mhm. Oke. Punya luka batin yang sama sebetulnya kamu sama dia ya. Punya luka batin yang sama. Abundance. Oke. Jadi dengan kamu, hubungan dia dengan kamu atau hubungan pasangan kamu dengan kamu adalah sebuah hubungan yang perlu usaha keras untuk tetap bertahan. Kenapa? Karena ternyata kalian itu sebetulnya mirip-mirip kok, sama. Luka luka batinnya atau luka jiwanya tuh sama. Jadi sebetulnya saling berkaca, ya. Rasa sakit yang kamu alami itu sebetulnya dia juga merasakan rasa sakit itu. Jadi saling berkaca sebenarnya.
dan memang kalian butuh upaya atau butuh usaha yang sangat keras untuk mempertahankan hubungan. But still, tetap aja sih ini dia ada rindu-rindu juga nih sama kamu ya. Ada rindu kan di sini ada fotograf dan ada kamera. Ada kamera artinya apapun yang sudah kalian lalui bersama itu tidak mudah hilang dari ingatan dia ya. Tidak mudah lenyap begitu saja. Dan bagaimana ending dari hubungan kalian? Ternyata hubungan kalian tuh nggak ada endingnya. Maksudnya nggak ada endingnya adalah ya begini-begini aja terus. Jadi saat ini apa ya? Maksudnya hubungan kamu dengan dia saat ini, ya ini akan begini terus. Kalau kamu saat ini dengan dia memang sudah menikah dan ya pernikahan ini akan berjalan terus. Tapi kalau saat ini kamu dan dia tidak kunjung menikah atau hanya sekedar kayak hubungan-hubungan yang ya udah cinta biasa aja gitu. Ya seperti ini terus, tidak akan union, tidak ada kepastian. Jadi ini adalah hubungan yang tidak ada ujungnya, ya. Hubungan ini tidak ada ujungnya. Kamu sama dia udah kayak gini terus. Status quo, tidak ada kejelasan, ya. Tapi kalau misalnya kamu memang sudah berada di dalam satu pernikahan bersama dengan dia, tapi pernikahan itu hambar atau bagaimana, ya tetap akan seperti ini. Jadi intinya sih tidak terlalu banyak gitu yang berubah ya. Namun yang jelas hubungannya dengan seseorang yang lain itu berakhir. Ya. Dan kita akan lihat bagaimana nasihat semesta buat kamu yang berada di dalam situasi seperti ini. Your path, jalan ya. Jadi apapun saat ini yang sedang kamu hadapi dan kamu jalani ya, mungkin kamu takut atau mungkin di depan itu kamu punya banyak gambaran, punya banyak bayangan gimana gitu ke depannya ya. Tapi apapun ketakutan kamu, apapun yang saat ini memang kamu lalui dan kamu hadapi, ini adalah satu jalan, adalah satu proses yang memang perlu untuk kamu lewati. Enggak apa-apa, ya. Katakan saja pada diri, all is well, all is well. Semua baik-baik saja, semua baik-baik saja. Ya Tuhan, Duh Gusti, ya Allah, bantu aku bahwa ada rencana yang indah di atas dari segala yang bisa aku lihat melalui ketakutan dan hayalan-hayalan kekhawatiranku. Ya, jadi katakan pada diri all is well, all is well, all is well. Memang kamu harus melalui ini sayang ya. Oke, gak apa-apa. Inilah kehidupan. Well, kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja bayar Marimar ya. Kalau kamu nggak mau bayar, kamu tungguin ya Bunda live di YouTube. Kapan? Jangan tanya kapan. Terserah suka-suka Bunda ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi nyalakan loncengnya karena Bunda itu bisa live kapan saja Bunda mau ya. Oke, silahkan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan. I love you Cancer. Bye-bye.